Hello everyone. Okay, are you healthy today? Udah mulai bosan ya pasti ya lockdown. Sorry, isolasi diri ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian tetap semangat ya. So today we are going to learn about writing a summary atau membuat summary atau rangkuman. First one, we got this material from Writing Center. Now, what is a summary? First one, a summary is a record. A summary is a record in a reader's own words that gives the main points of a piece of writing, such as the newspaper article, the chapter of a book, or even a whole book. It is also possible to summarize something that you have heard, such as a lecture, or something that you have seen and heard, such as a movie. A summary omits details and doesn't include the reader's interpretation of the original. Oke, ini saya ambil sumbernya dari user.kio.ac.jp, pengertiannya. Nah, apa sih summary? Summary adalah itu tadi, adalah rangkuman atau rekaman dalam kalimat kalian sendiri yang memberikan kunci pokok atau main points of a piece of writing, dari sebuah bentuk tulisan ya, such as a newspaper article, contohnya artikel koran, and then chapter of a book atau bab di dalam buku, atau mungkin kalau yang punya waktu bisa satu buku dirangkum ya, mungkin kalau itu memang udah terniat kita. Nah, mungkin kalian juga bisa merangkum sesuatu yang kalian dengar, misalnya kuliah, atau sesuatu yang kamu lihat dan dengar sekaligus, misalnya movie. Banyak kan di luar sana summary, misalnya drakor gitu kan, ada drakor, summary drakor gitu, ceritanya apa dari awal sampai akhir. Nah, biasanya sifat dari summary adalah omit details atau menghilangkan hal detail. Jadi tidak ada hal detail yang diceritakan ketika membuat summary atau rangkuman. Artinya kalian membuat gambaran umum dari teksnya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat? Nah, kita punya 5W1H. Who, what, where, when, why, and how. Oke. Who, siapa gitu kan, siapa. Who did what, and who did what, where, and when. Oke, nah itu dicermati dari teks aslinya. Siapa yang melakukan apa, ya kan? Di mana, where. Kapan, when. Oke, atau apa sih inti dari teks ini? Atau apa sih pendukung dari paragraf ini gitu, begitu. Why, mengapa ini penting, dan how, bagaimana bisa digunakan kembali, atau bagaimana bisa saya merangkum ini menjadi lebih baik. Nah, berikutnya adalah cara-cara untuk merangkum. Step 1, 2, and 3. The first step, review the material and think of a few questions that you have about it. Jadi kalian memang harus baca, oke? Baca tetapi secara cepat. Itu namanya membuat preview. Membaca cepat, lalu pikirkan tentang beberapa pertanyaan yang kalian miliki terhadap teks tersebut. Misalnya teks hari ini kan tentang DBD ya kan. Oh, nanti saya mau baca apa ya kira-kira? Oke, terminologi pertama, istilah. Terus yang kedua bisa jadi tentang apa ya? Oh, mitigasi. Oh, yang ketiga tentang bisa tentang yang lainnya lagi, misalnya cara mengatasi atau gejala-gejala dan sebagainya. And then step 2, read the material and take notes. Baca dan catat. Gunakan tadi 5W1H tadi. Dari who sampai how gitu. Step 3, after you're finished reading, put the material away and write in your own words what the article was about. Nah, kalau kalian udah selesai, ya udah
setelah menulis itu kan, singkirkan dulu lah. Terus coba menulis ulang dalam bahasa kalian sendiri. Nah, nanti karena yang diharapkan adalah rangkuman berbahasa Inggris, maka kalian pertama boleh mengerjakan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya baru di bahasa Inggriskan. Oke. Nah, ini ada satu metode yang bagus. Pretend you are picking up the telephone to tell a friend about the article. Just use your regular conversational tone and tell it like it is. Briefly, with emphasis on what is important and the impact that article might have on them. Then write it just like you said it and revise and edit later. Pertama, pura-puranya nih mau telepon teman lewat WA misalnya. Oh, pengen ngomong apa ya? Aduh, aku gak sabar pengen ngomong tentang artikel itu. Nah, jadi pakai saja bahasa yang kamu pakai sehari-hari. Pertama kan, ya bilang aja seperti itu secara singkat dengan penekanan pada hal yang penting dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh artikel tersebut nantinya gitu. Lalu ya tulislah seperti apa yang kalian ucapkan. Nah, berikutnya baru diedit dan direvisi begitu. Oke, ini ya, nanti pertama kalian langkahnya sih pertama adalah preview the article yang kami berikan kalian preview, read the article and take notes, baca artikelnya dan catatlah, and then push the article away and out of sight. Oke, kita singkirkan artikelnya, lalu udahlah pokoknya tutup semuanya, simpen gitu ya, gembok kalau perlu. And then imagine if you had to tell your friend what you just read. From your memory, write down a few of the most important ideas. Jadi dari ingatan kalian saja, apa yang kalian dapatkan tadi, kalian tuliskan ulang yang paling penting saja. Oke, nanti mungkin boleh lah di bahasa Indonesia kan dulu agar bisa lebih mudah dipahami. Banyak kan translation tools di luar sana. Nah, ini kita mulai dengan step yang pertama. Introduce the author, article, and the main idea. Okay, never assume that your audience already knows the work that you are referring to, even if the audience is your professor. Instead, imagine your audience is anyone on campus who may come across your work. Jadi bayangkan kalau nanti orang yang membaca artikel kalian itu atau artikel summary kalian itu nanti adalah orang yang benar-benar tidak tahu. Nah, tujuan summary hari ini adalah kalian membuat materi penyuluhan yang bisa kalian tuangkan dalam PowerPoint slides dan itu digunakan untuk edukasi masyarakat mengenai demam berdarah ya kan atau dengue fever ya kan. Oke. Di sini kalian bisa menggunakan pola yang ini. In his or her article or lecture, bla bla bla, munculkan title, first letter capitalized, author or lecturer's last name, Mr. misalnya, atau Miss gitu, Mr. Oni misalnya, argues. Nah, ini milih salah satu, argues or claims or reports or contents or maintains or states, bisa salah satu. Ini semuanya artinya adalah menyatakan. Nah, that di sini artinya adalah bahwa Mr. Oni menyatakan bahwa demam berdarah adalah bla bla bla. Nah, pertamanya artikelnya ya, nama artikelnya dulu ya. In his article, the compadre Dr. Miguel Torres states that bla bla bla, ya kan? Jadi nama artikel dulu, nama pengarang, baru inti tentang pengenalan materinya atau teksnya. Step 2, provide sentences that explain the supporting points. Keep the same style and tone that the author uses in the original article. Jadi tolong gaya tulisannya tetap harus sama ya, karena ini untuk penyuluhan maka gayanya ya udah datar-datar aja seperti yang ada di artikel tadi. Jadi bersih dari emosi. Maksudnya begini, pendapat bersih dari pendapat kita masing-masing sebagai author. Kita tidak berhak memberikan
point of view ya. Kita tidak berhak memberikan pendapat kita ketika membuat summary. Oke. Untuk satu paragraf summary atau rangkuman, discuss each supporting point in a separate sentence. Give one or two explanations for each supporting point, summarizing the information from the original. Nanti kalian bisa cermati contohnya. Oke, nanti kami sampaikan materinya juga. And then, lalu kalian pilih signals, phrases to add variety. Jadi, selain stage, tadi ada points out, presents, proposes, purports, reasons, recounts, claims, bla bla bla. Semuanya bisa dilihat sendiri. Nah, belum terakhir. Selanjutnya kalian melakukan evaluasi setelah menulis summary atau rangkuman, ya kan? Apa sih rangkuman? Yaitu pendapat kamu tentang apa yang kamu baru saja baca. Apa yang harus dimasukkan dalam evaluasi? First, did you like or dislike the article and why? 2. Comment on the author's ideas. Jadi, suka nggak sih sama artikelnya? Terus, komentar kita terhadap gagasannya penulis. Oke, komen kita terhadap gaya penulisan penulis. Dan lalu terakhir komen kita tentang rekomendasi untuk membaca artikel ini, untuk meminta orang lain membacanya. Nah, ini ada contohnya evaluasi juga ya. Oke, that's it, a lesson about summary. Nanti yang belum paham silahkan tanyakan di grup WA ya, atau bisa jadi ditanyakan di @link. Materi ini akan diposting di @link sekaligus nanti juga tugasnya nanti kalian posting dalam bentuk PowerPoint slides. Jadi kalian memang membentuk slide. Nah, nanti silakan cari template atau gaya penulisan slide yang baik atau yang enak dibaca, karena tujuan akhir kita adalah kita memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai demam berdarah. Okay? Thank you for your attention and have a nice day.